Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak Tamsir selaku dosen pembimbing saya dan juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper mengenai manajemen proyek sistem informasi dengan judul Systemic in IT Project Portfolio yang ditulis oleh Julia Ahmed, Florian Guggenmoos, Niels Urbach, dan juga Gilbert Frigen. Nah, pada tahun 2025. Nah, sedikit aja ya tentang paper ini. Jadi, paper ini tuh membahas tentang bagaimana sih resiko dalam proyek IT yang tidak hanya terjadi secara individual, tetapi juga bisa saling terhubung dan berdampak secara sistemik dalam satu portofolio. Nah, alasan saya memilih paper ini itu karena saat ini tuh saya rasa banyak organisasi yang menjalankan beberapa proyek IT secara bersamaan dan seringkali terjadi kegagalan yang tidak hanya terjadi pada satu proyek aja, tapi juga bisa berdampak pada proyek lainnya. Nah, hal ini tuh membuat pendekatan manajemen risiko tradisional menjadi kurang efektif. Nah, dalam presentasi ini juga saya akan membahas mulai dari latar belakang masalah, gap, dan metode yang digunakan hingga hasil rekomendasi dari paper ini. Nah, harapannya setelah presentasi ini kita bisa memahami ya kalau pentingnya melihat resiko secara menyeluruh bukan hanya per proyek aja tetapi sebagai satu sistem yang saling terhubung. Nah, baik selanjutnya kita akan masuk ya ke isinya, di mana di pertama ini ada yang namanya introduction dan problem statement. Oke, jadi eh, pertama, nih kita lihat dari segi success rate ya. Disebutkan bahwa di sini ada sekitar 35% proyek IT yang berhasil diselesaikan sesuai dengan waktu dan anggarannya yang telah direncanakan. Nah, artinya sebagian besar proyek IT mengalami keterlambatan, pembekakan biaya, atau bahkan gagal. Nah, bahkan sebagian atau sekitar 16% proyek mengalami pembengkakan biaya hingga 200% dari anggaran awalnya. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa resiko dalam proyek IT bukan hal kecil ya, teman-teman, tetapi memiliki dampak yang sangat signifikan. Selanjutnya kita lihat ini dari sisi complexity ya. Nah, di sini tuh ditunjukkan bahwa perkembangan teknologi seperti AI, blockchain, quantum computing membuat proyek IT itu menjadi semakin kompleks, di mana kompleksitas ini tidak hanya dari dari teknologinya saja, tetapi juga dari interaksi antar proyek dalam satu portofolio. Nah, di sini muncul konsep systemic risk, yaitu resiko yang tidak hanya berdampak pada satu proyek, tetapi bisa menyebar ke proyek lain karena adanya keterkaitan atau interdependensi. Nah, di sini juga ada salah satu contohnya di mana misalnya nih, jika satu proyek gagal, maka proyek lain akan bergantung pada proyek tersebut dan ikut berdampak, bahkan menyebabkan efek domino atau cascade failure. Ya, jadi masalah utamanya adalah bahwa pendekatan manajemen risiko yang hanya fokus kepada satu proyek saja sudah tidak cukup lagi, karena kenyataannya proyek-proyek IT itu saling terhubung satu sama lain. Oke, kita selanjutnya akan membahas research gap dan juga motivation, di mana pada slide ini ditunjukkan pertama adalah knowledge gap-nya ya. Jadi, intinya saat ini sebenarnya sudah banyak metode atau pendekatan yang untuk mengukur resiko, tapi belum ada gambaran yang komprehensif khusus untuk risiko dalam portofolio proyek IT. Artinya nih, metode-metode yang ada masih terpisah-pisah dan belum terintegrasi dengan baik. Untuk memahami resiko secara sistemik, eh, organisasi juga sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan data yang berkualitas terkait hubungan antar proyek atau yang disebut dengan interdependensi data. Padahal nih, data ini sangat penting untuk menganalisis bagaimana sih resiko bisa menyebar. Karena adanya gap tersebut, penelitian ini kemudian merumuskan research question, yaitu adalah metode pengukuran risiko mana sih yang paling cocok untuk analisis kuantitatif terhadap sistemik risk dalam portofolio proyek IT. Nah, motivasi utama dari penelitian ini adalah untuk membantu organisasi dalam memilih metode yang tepat untuk mengukur resiko secara lebih menyeluruh, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola portofolio proyek IT. Dan kata lain nih, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami risiko, tetapi juga memberikan panduan praktis dalam organisasi mengelola risiko secara lebih efektif. Kita akan masuk ke background risk management in IT project. Oke, jadi
Pertama, kita lihat dulu nih dari sisi resikonya. Dalam paper ini, resiko didefinisikan sebagai variasi dari kemungkinan hasil yang bisa terjadi beserta probabilitasnya. Artinya nih, resiko ini bukan hanya tentang hal buruk saja, tetapi tentang ketidakpastian terhadap hasil yang akan terjadi. Nah, artinya di sini dalam praktiknya manajemen risiko tradisional biasanya hanya berfokus pada satu proyek secara individu saja. Nah, eh, misalnya nih kita hanya melihat apakah proyek A berisiko gagal tanpa mempertimbangkan pengaruhnya terhadap proyek B gitu. Nah, pendekatan seperti ini tuh memiliki keterbatasan karena tidak memberikan gambaran secara menyeluruh atau holistic view terhadap keseluruhan portofolio proyek. Padahal nih dalam kenyataannya proyek-proyek IT itu seringkali saling terhubung ya. Ada yang saling bergantung, ada yang berbagi research, bahkan ada yang menjadi input bagi proyek lain. Nah, masalahnya nih adalah hubungan atau interdependencies adalah antar proyek ini seringkali diabaikan dalam manajemen risiko tradisional. Akibatnya, organisasi bisa saja merasa satu proyek aman, padahal sebenarnya ada risiko tersembunyi yang berasal dari proyek lain. Jadi, dari slide ini tuh kita bisa melihat ya teman-teman kalau misalnya pendekatan lama sudah tidak cukup dan dibutuhkan cara yang baru agar bisa melihat risiko yang lebih luas dan terintegrasi. Nah, selanjutnya kita akan fokus pada systemic risk konsepnya, di mana uh, systemic risk ini didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya kegagalan dalam seluruh sistem, bukan hanya kegagalan dalam satu bagian aja ya. Jadi fokusnya itu bukan lagi pada satu proyek, tetapi pada keseluruhan portofolio proyeknya. Nah, untuk memahami ini, kita bisa menggunakan analogi jaringan ya. Dalam paper ini juga proyek digambarkan sebagai node atau titik, sedangkan hubungan antar proyek digambarkan sebagai edge atau garis penghubung. Nah, dengan model seperti ini, kita bisa melihat bagaimana satu proyek terhubung dengan proyek lainnya. Nah, ketika satu proyek mengalami kegagalan, dampaknya bisa menyebar ke proyek lain melalui hubungan tersebut. Inilah yang disebut sebagai efek domino atau cascade failure, di mana sebagai contoh sederhananya kita lihat jika ada proyek yang menjadi dasar sistem utama gagal, maka proyek lain akan bergantung pada sistem tersebut juga akan terganggu. Yang menarik di sini adalah semakin banyaknya keterkaitan antar proyek, maka semakin tinggi juga potensi terjadinya sistem risk. Nah, jadi konsep ini tuh mengajak kita untuk melihat proyek IT bukan sebagai satu yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai bagian dari suatu sistem yang saling terhubung. Ya, kita lanjut. Ini kita lihat dari IT Portfolio Management Challenge-nya. Jadi, di sini tuh kita akan membahas nih bagaimana sih systemic risk ini tuh berkaitan dengan IT Portfolio Management serta tantangan yang dihadapinya. Jadi, pertama di sini tuh perkembangan teknologi seperti AI dan machine learning sebenarnya sudah membantu dalam analisis resiko. Misalnya, dengan menggunakan fuzzy logic, Bayesian Network, atau machine learning untuk memprediksi kemungkinan kegagalan. Namun tantangannya bukan hanya di teknologi tetapi juga pada interaksi antar proyeknya. Interaksi ini bisa berupa direct dependency, yaitu ketergantungan langsung antar proyek, atau resource competition, yaitu ketika beberapa proyek menggunakan sumber daya yang sama. Nah, masalahnya lagi, interaksi seperti ini tuh bisa menyebabkan dampak berantai atau cascade impact. Nah, eh, dampak ini tuh tidak hanya terjadi di satu tahap aja, tetapi juga mempengaruhi seluruh siklus proyek, mulai dari perencanaan, pemilihan proyek, sampai pelaksanaan hingga evaluasi. Nah, artinya di sini tuh satu bagian yang terganggu, maka efeknya bisa meluas ke seluruh proyek manajemen portofolio. Oleh karena itu, dibutuhkan alat atau metode analisis risiko yang lebih efektif, khususnya untuk menangani portofolio yang dinamis dan kompleks. Jadi, intinya, eh, mengelola proyek IT itu tidak hanya tentang memilih proyek yang bagus saja, tetapi juga tentang memahami bagaimana proyek-proyek tersebut saling berintegrasi dan bagaimana resiko bisa menyebar di dalamnya. Kita akan lanjut ya tentang structure literatur review, di mana di sini tuh sudah ada seperti bagannya ya, yang ada pada paper, kurang lebih seperti ini bagannya. Jadi,
Pada slide ini, intinya kita akan membahas ya metode penelitian yang digunakan dalam paper ini. Jadi, SLR ini merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai penelitian sebelumnya secara sistematis dan terstruktur. Artinya, penulis tidak hanya mengambil beberapa referensi secara acak, tapi benar-benar melakukan pencarian yang terarah dan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini juga data dikumpulkan dari beberapa database besar seperti Science Direct, I, IS Electronic Library, dan juga IEL Explorer. Nah, database ini tuh dipilih karena berisi banyak jurnal dan dan penelitian berkuasa di bidang IT dan sistem informasi ya. Selain itu juga penulis juga menambahkan sumber dari jurnal-jurnal khusus di bidang proyek manajemen dan information system. Setelah itu juga dilakukan proses penyaringan atau screening menggunakan kriteria inklusi dan eksklusif, di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya penelitian yang relevan saja dan berkualitas yang digunakan. Nah, hasilnya itu penulis berhasil mengidentifikasi 8 metode pengukuran risiko yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 kategori utama. Jadi, intinya metode SLR ini tuh penting karena menjadi dasar dari seluruh analisis dalam paper ini, sehingga hasil yang didapatkan lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Next, ini ada SLR Result of Overview. Ya, di sini ada kayak semacam grafiknya. Kayak jadi pertama di sini, nah yang di sini tuh bisa dilihat ya, awalnya dari proses pencarian di database ditemukan sebanyak 642 studi, namun setelah dilakukan penghapusan, duplikasi, dan penyaringan berdasarkan judul serta abstrak, jumlah tersebut berkurang secara signifikan. Kemudian hanya sebagian kecil yang dilanjutkan ke tahap analisis teks penuh. Dari seluruh proses tersebut, akhirnya hanya beberapa yang studi yang benar-benar memenuhi kriteria dan digunakan sebagai dasar penelitian ini. Nah, selain itu, sumber jurnal proyek manajemen awalnya terdapat 18 studi yang dan telah diproses seleksi hanya dua yang dipilih sebagai studi utamanya. Kalau kita lihat nih dari persentasenya, ini tuh menunjukkan bahwa sebenarnya proses seleksi sangat ketat karena hanya sebagian kecil dari total studi yang benar-benar relevan. Nah, hal ini tuh penting untuk memastikan bahwa metode yang dianalisis dalam paper ini benar-benar valid dan sesuai dengan konteks systemic risk dalam IT project portfolio. Nah, jadi dari slide ini tuh kita bisa melihat ya bahwa sebenarnya penelitian ini tuh bukan berdasarkan opini aja, tetapi juga berdasarkan proses seleksi literatur yang sangat ketat dan sistemik. Oke, dan selanjutnya kita lanjut ke identify risk measure. Jadi intinya pada slide ini kita akan masuk ke hasil utama dari penelitian yaitu kategori metode pengukuran risiko yang berhasil diidentifikasi. Jadi secara keseluruhan terdapat 8 metode risk measure yang dikelompokkan dalam 4 kategori utama, yaitu kategori pertama adalah centrality measure, di mana metode itu berfokus pada seberapa penting sih atau berpengaruh suatu proyek dalam jaringan. Dengan kata lain, metode ini tuh membantu mengidentifikasi proyek mana yang paling yang paling krusial dalam portofolio. Oke, maaf. Selanjutnya itu kita lanjut ke kategori kedua, yaitu flow redistribution model, di mana metode ini tuh melihat bagaimana beban atau resiko akan berpindah ke proyek lain ketika terjadi kegagalan. Jadi fokusnya adalah pada bagaimana efek domino terjadi dalam sistem. Nah, yang ketiga adalah persolation models, di mana model ini tuh mengadaptasi konsep dari epidemiologi, di mana kegagalan proyek itu dianggap seperti penyebaran penyakit yang bisa menular ke proyek lain. Kategori terakhir adalah other models, di mana ini tuh seperti Bayesian Network dan juga Vulnerability Assessment. Nah, metode ini tuh menggunakan pendekatan probabilistik dan teori jaringan untuk menganalisis resiko secara lebih kompleks. Nah, dengan adanya pengelompokan ini, penulis ingin memberikan gambaran bahwa ada berbagai cara yang untuk mengatur sistem risk dan juga dan masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda. Jadi, organisasi itu bisa memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi data yang mereka miliki. Nah, setelah mengenal 4 kategori tadi, kita akan lanjut ke centrality measure. Jadi pada slide ini intinya kita akan membahas kategori pertama, yaitu
centrality measure. Nah, jadi kategori ini tuh berfokus ya pada bagaimana sih mengukur tingkat kepentingan atau pengaruh suatu proyek dalam jaringan portofolio. Metode ini tuh pertama adalah apa centrality namanya. Nah, jadi alpha centrality ini atau RM1 ya. Jadi metode ini tuh digunakan untuk mengukur seberapa besar sih pengaruh suatu proyek terhadap proyek lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, jika suatu proyek memiliki banyak koneksi atau menjadi pusat dari banyak ketergantungan, maka proyek tersebut dianggap sangat kritis, yang artinya jika satu proyek memiliki banyak koneksi atau menjadi pusat dari banyak ketergantungan. Nah, maka proyek tersebut dianggap sangat kritis. Nah, sebagai contoh nih, jika proyek A menjadi dasar dari banyak proyek lain, maka kegagalan pada proyek A akan memberikan dampak besar ke seluruh sistemnya. Nah, metode selanjutnya adalah integrated system risk. Nah, metode ini tuh merupakan pengembangan dari alpha centrality yang dikombinasikan dengan teori portofolio dan draft teori. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan pengukuran risiko yang menyeluruh atau holistik, karena tidak hanya melihat posisi proyek dalam jaringan aja, tetapi juga mempertimbangkan aspek portofolio secara keseluruhan. Nah, namun meskipun eh, metode sentrali ini tuh cukup baik untuk mengidentifikasikan proyek kritis. Metode metode ini tuh masih memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika perubahan resiko secara real time. Jadi intinya metode ini tuh lebih cocok digunakan untuk analisis awal dalam menentukan proyek mana sih yang perlu diperhatikan atau mendapatkan perhatian lebih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang kedua, yaitu adalah flow redistribution model, di mana kategori ini tuh berfokus pada bagaimana sih risiko atau beban akan berpindah ke proyek lain ketika terjadi kegagalan. Nah, model pertama adalah load capacity model, di mana metode ini tuh memodelkan proyek sebagai bagian dari jaringan yang memiliki kapasitas tertentu. Nah, ketika satu proyek gagal, maka beban dari proyek tersebut akan dialihkan ke proyek lain. Jika proyek lain tidak mampu menampung beban tambahan tersebut, maka proyek tersebut akan bisa gagal. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya cascade failure, di mana metode kedua adalah portfolio selection model. Nah, ini tuh adalah metode yang mensimulasikan kegagalan berantai. Nah, tetapi dengan fokus pada bagaimana memilih kombinasi proyek yang optimal dan juga dalam portfolio. Nah, dalam metode ini tuh digunakan konsep strategic goals, goal loss rate yang untuk mengukur seberapa besar sih kerugian yang terjadi jika suatu proyek gagal. Nah, kelebihannya dari model ini tuh adalah mampu mensimulasikan skenario yang lebih realistis karena mempertimbangkan bagaimana sih resiko benar-benar menyebar dalam sistem. Namun kekurangannya di sini adalah membutuhkan data yang cukup kompleks dan detail untuk bisa digunakan secara efektif. Jadi metode ini tuh lebih cocok digunakan oleh organisasi yang sudah memiliki data yang cukup lengkap mengenai hubungan antar proyek. Selanjutnya kita masuk ke persolation model detail. Ini juga terdapat dua ya. Nah, ini terdapat eh, dua, yaitu di mana kategori ini tuh mengambil inspirasi dari bidang epidemiologi ya, di mana kegagalan proyek dianggap sebagai penyebaran penyakit. Nah, metode pertama adalah TD method, di mana metode ini tuh mengadaptasi model epidemiologi sederhana di mana setiap proyek memiliki dua kondisi, yaitu on track dan juga in difficulty. Nah, ketika satu proyek masuk ke kondisi bermasalah, maka ada kemungkinan proyek lain terhubung dan ikut berdampak juga. Nah, metode ini tuh membantu kita memahami bagaimana sih resiko menyebar secara dinamis dalam jaringan proyek. Yang kedua, di sini kita membahas tentang activity network. Nah, metode ini tuh menggunakan pendekatan sebab akibat untuk memodelkan hubungan antar proyek baik secara linear maupun non-linear. Nah, kelebihan dari persolation model adalah eh, kemampuannya dalam menangkap dinamika penyebaran risiko secara lebih realistis nih. Namun kekurangannya adalah belum mempertimbangkan di sini tuh belum mempertimbangkan efek sinergi antar proyek, yaitu dampak positif atau negatifnya yang muncul dari kombinasi proyek. Jadi meskipun metode ini tuh cukup kuat dalam analisis, penyebaran risiko masih ada
aspek yang belum sepenuhnya terakomodasi di sini. Kita lanjut ke ada model detailsnya. Ini juga ada dua. Jadi sebenarnya si ada model ini tuh di mana kategori yang berisi metode-metode yang tidak masuk ke tiga kategori sebelumnya, tetapi tetap relevan dalam analisis risiko sistemik. Yang jadi metode pertama adalah Bayesian Network. Jadi metode itu menggunakan pendekatan probabilistik untuk memodelkan hubungan antar proyek. Nah, dengan metode ini kita bisa menghitung kemungkinan kegagalan satu proyek berdasarkan kondisi proyek lain yang saling terhubung. Selain itu juga metode ini juga dapat menghitung total cost of failure dan risk exposure sehingga memberikan gambaran yang cukup komprehensif ya terkait dampak resikonya. Nah, kelebihannya dari Bayesian Network ini adalah kemampuannya dalam mempertimbangkan berbagai parameter proyek secara detail. Namun, kekurangannya adalah model ini tuh cukup kompleks dan membutuhkan data probabilitas yang akurat. Metode kedua adalah vulnerability assessment. Jadi, metode ini tuh menggunakan teori jaringan kompleks untuk mengukur tingkat kerentanan suatu portofolio proyek. Yang artinya, metode itu mencoba mengidentifikasi bagian mana sih yang dari sistem yang paling rentan terhadap kegagalan. Nah, namun metode ini tuh memiliki keterbatasan karena belum memenuhi semua kriteria evaluasi, terutama dalam mempertimbangkan efek sinergi antar proyek. Jadi, secara keseluruhan, kategori ada modelnya itu memberikan pendekatan tambahan yang cukup kuat, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam cakupan analisisnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke evaluation kriteria derivation, di mana pada saat ini tuh kita masuk ke bagian metodologi evaluasi, yaitu kriteria yang digunakan untuk menilai setiap metode risk measure-nya. Nah, kriteria yang ini dikembangkan berdasarkan framework dari Wolf tahun 2015, yang kemudian diperluas dengan tambahan dari literatur lainnya. Nah, secara total di sini terdapat 7 kriteria evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini. Kriteria tersebut mencakup beberapa aspek penting seperti yang pertama nih, ada kemampuan metode dalam menangkap direct dan indirect dependency, yaitu hubungan langsung dan tidak langsung antar proyek. Yang kedua adalah directionally, di mana yaitu arah hubungan antar proyek, apakah satu proyek mempengaruhi proyek lain secara satu arah atau dua arah. Yang ketiga adalah intensi, yaitu seberapa kuat pengaruh antar proyek tersebut. Kemudian di sini juga ada critically recursion, yaitu kemampuan metode dalam melihat bagaimana sih tingkat kepentingan suatu proyek eh, bisa mempengaruhi oleh proyek lain yang terhubung. Selain itu juga terdapat kriteria terkait inherent project parameter, yaitu karakteristik internal yang masing-masing proyek. Nah, dan terakhir adalah positif dan negatif efek. Nah, positif negatif efek atau yang bisa disebut sebagai sinergi yaitu bagaimana sih kombinasi proyek bisa memberikan dampak tambahan baik positif maupun negatif. Nah, di kriteria itu sangat penting karena menjadi dasar untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode. Nah, ini selanjutnya kita akan masuk ke the seven evaluation criteria. Jadi pertama di sini ada direct and direct dependensi, dan ini tuh menilai apakah metode mampu menangkap hubungan antar proyek secara menyeluruh. Yang kedua adalah directionally, yaitu apakah metode dapat menunjukkan arah pengaruh antar proyek. Yang ketiga adalah intensity, yaitu mengukur kekuatan hubungan antar proyek. Nah, keempat itu adalah critically recursion, yaitu apakah metode mampu menghitung efek berantai dari proyek yang saling bergantung. Yang kelima adalah inherent project parameter, yaitu apakah model mempertimbangkan faktor internal proyek seperti biaya, durasi, atau kompleksitas. Nah, yang terakhir adalah positif dan negatif efek atau sinergi, yaitu apakah metode mampu menangkap efek gabungan antar proyek yang menarik di sini. Nah, yang menarik di sini adalah meskipun banyak metode yang sudah cukup canggih, ternyata belum ada satupun metode yang mampu memenuhi semua kriteria ini secara lengkap. Jadi, hal itu menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk pengembangan metode yang lebih komprehensif di masa depan nanti. Jadi, dari slide ini juga kita bisa paham ya bahwa sebenarnya evaluasi tidak hanya melihat hasil, tetapi juga bagaimana sih metode tersebut bekerja dan seberapa lengkap cakupannya.
Oke, kita akan masuk ke summary-nya ya. Nah, di sini pada slide ini, dari hasil analisis ditemukan bahwa beberapa metode memiliki performa yang lebih baik dibandingkan yang lain berdasarkan 7 kriteria evaluasi. Nah, secara khusus, metode RM2 atau Integrated System Risk dan RM3 Load Capacity Model dan juga RM6 Activity Network menjadi metode dengan performa terbaik karena masing-masing memenuhi 6 dari 7 kriteria evaluasi. Artinya, metode-metode ini tuh cukup komprehensif ya dalam menganalisis sistem risk dalam portofolio proyek IT. Nah, namun ada satu temuan penting yaitu tidak ada satupun metode yang memenuhi 7 kriteria. Jadi secara khusus tuh semua metode itu gagal memenuhi kriteria 7. Yang ketujuh itu yaitu kemampuan untuk menangkap sinergi efek atau efek gabungan dari proyek. Nah, ini itu menunjukkan bahwa meskipun metode yang ada tuh cukup maju, namun masih ada keterbatasan dalam memahami bagaimana proyek-proyek bisa saling memperkuat atau justru memperburuk satu sama lain. Jadi kesimpulannya dari slide ini adalah bahwa belum ada metode yang benar-benar sempurna ya, dan masih diperlukan pengembangan lebih lanjut di bidang ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke detailed evaluation result. Oke, jadi intinya pada slide ini kita akan lihat nih hasil evaluasi secara lebih detail untuk masing-masing metode. Jadi untuk kategori pertama yaitu RM1 sampai RM4, skor yang diperoleh bervariasi ya. Sebagai contoh nih, RM2 sampai RM3 mendapatkan skor tinggi yaitu 6 dari 7, sedangkan RM4 hanya mendapatkan 4 dari 7. Dan kemudian untuk kategori RM5 sampai RM8, sebagian besar metode mendapatkan skor antara 5 hingga 6. Nah, RM6 menjadi salah satu metode terbaik dengan skor 6 dari 7, sementara metode lainnya seperti RM5 dan RM7 dan RM8 berada di skor 5 dari 7. Namun yang paling penting di sini adalah key finding dari penelitian ini, yaitu semua metode tanpa pengecualian tidak memenuhi kriteria terkait sinergi. Artinya, semua metode ini tuh belum mampu menangkap interaksi kompleks antara proyek yang menghasilkan efek tambahan, baik positif maupun negatif. Nah, hal ini tuh menjadi insight penting ya, karena dalam dunia nyata, proyek tidak hanya saling mempengaruhi secara langsung, tetapi juga bisa menghasilkan efek kombinasi yang tidak terduga. Nah, jadi di slide ini tuh memperkuat kesimpulan dalam meskipun banyak metode yang sudah cukup baik, masih ada gap yang signifikan ya dalam analisis resiko sistemik ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang key of observation dan data quality challenge-nya. Jadi, pada slide ini, insight pertama adalah bahwa metode seperti alpha centrality cukup efektif ya untuk analisis awal, terutama dalam mengidentifikasi proyek yang paling berpengaruh dalam jaringan. Nah, namun metode ini tuh kurang mampu menangkap kompleksitas secara keseluruhan dibandingkan dengan model simulasi. Sebaliknya, metode berbasis simulasi seperti flow redistribution dan juga persolation model lebih mampu menangkap dinamika penyebaran risiko secara detail. Tetapi, metode itu memiliki kelemahan yaitu membutuhkan dana yang sangat kompleks dan detail. Nah, disinilah muncul ketantangan besar ya, yaitu data quality. Penelitian ini menekankan bahwa kualitas dan ketersediaan data terkait hubungan antar proyek merupakan hambatan utama dalam analisis sistemik. Banyak organisasi yang belum memiliki data interdependensi, yaitu yang lengkap atau akurat, sehingga sulit untuk menerapkan metode-metode ini secara lebih efektif. Nah, jadi meskipun ya metode analisis sudah tersedia, tanpa data yang baik, hasilnya juga tidak akan maksimal gitu. Ya, jadi selanjutnya kita akan masuk ke recommendation for practice. Jadi di sini ada beberapa rekomendasi ya. Rekomendasi pertama adalah organisasi itu perlu mulai mengkualifikasi portofolio proyek IT mereka dengan didukung oleh data yang berkualitas, khususnya data mengenai hubungan atau interdependensi antar proyeknya. Artinya di sini organisasi itu eh,
Tidak cukup hanya mengetahui daftar proyek aja, tetapi juga harus memahami bagaimana proyek-proyek tersebut saling terhubung dan saling mempengaruhi. Nah, rekomendasi kedua adalah memilih metode pengukuran risiko yang sesuai dengan ketersediaan data yang dimiliki. Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya juga ya, setiap metode memiliki kebutuhan data dan tingkat kompleksitasnya yang berbeda-beda. Jadi organisasi itu tidak harus langsung menggunakan metode yang paling kompleks, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kondisi mereka. Nah, rekomendasi ketiga eh, adalah eh, melakukan analisis risiko dan analisis sinergi secara terpisah. Hal ini tuh karena saat ini belum ada metode yang mampu menggabungkan kedua aspek tersebut dalam satu pendekatan. Yang terakhir adalah kita akan masuk ke slide eh, conclusion-nya ya, secara singkat aja. Jadi intinya sebagai penutup, kita bisa menarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini, di mana pertama, tingginya tingkat kegagalan proyek IT itu tidak hanya disebabkan oleh faktor internal aja, tetapi juga karena adanya keterkaitan antara proyek dalam satu portofolio ya. Yang kedua itu konsep systemic risk menjadi sangat penting karena membantu kita memahami bahwa kegagalan bisa menyebar dan berdampak secara luas. Dan yang ketiga adalah penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai metode pengukuran resiko, sehingga dapat membantu organisasi dalam memilih pendekatan yang paling sesuai. Nah, namun di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada metode-metode yang belum belum benar-benar sempurna, terutama dalam menangkap efek sinergi dan juga antar proyek. Oleh karena itu, masih terbuka peluang untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut ya dalam bidang ini. Maka sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa dalam proyek IT, kita tidak bisa lagi melihat proyek secara terpisah, tetapi harus melihat sebagai satu sistem yang saling terhubung. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan ya dalam mereview paper ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada pertanyaan bisa dilanturkan di bawah. Saya ucapkan terima kasih.